Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 1 Bone-Bone yang kita cintai bersama ini, di mana maksud dan tujuan daripada pertemuan kita ini sesuai dengan rencana yang diamanahkan oleh Pak teman kita, rekan kita Pak Tasri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bau-Bau, di mana hari ini akan mengadakan diseminasi budaya positif, ya. Jadi kegiatan ini Bapak dan Ibu merupakan satu rangkaian kegiatan yang teman kita ini lakukan, ya, dari 2 bulan yang lalu, bulan 6 sampai dengan bulan 12, dimana seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan pelatihan guru penggerak angkatan 11 ini berlangsung selama 6 bulan. Besar harapan kami, saya sebagai kepala sekolah Bapak dan Ibu, mari kita selalu mendukung apa yang dilakukan oleh kegiatan teman kita ini. Olehnya itu, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman kita dengan materi penerapan budaya positif, ya, diseminasi budaya positif, penerapan budaya positif. Tentunya budaya positif ini budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan, ya, materi ini dapat kita ikuti bersama, karena kalau kita lihat dari judul materinya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Olehnya itu, sekali lagi saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Bone-Bone mengharapkan keterlibatan kita secara aktif, kerjasama kita secara aktif, kolaborasi kita secara aktif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh teman kita Pak Tasri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi saya buka. Ya, terima kasih banyak Kepala SD Negeri 1 Bone-Bone telah bersedia membuka kegiatan kita pada kesempatan ini. Ya, selanjutnya mungkin barangkali saya langsung berdiri saja untuk memaparkan materi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kita mulai, ya. Diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, yang ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, bahwa setelah mendalami modul 1.4 budaya positif, itu ada tugas untuk mendiseminasikan di sekolah tentang budaya positif. Tujuan diseminasi ini adalah yang pertama, guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan yang kedua adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ya, pertama, pengantar. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah, sawah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu yang elemen-elemennya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global.
yang kelima bernalar kritis, yang keenam adalah kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui hal ini. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila ini ada pada murid-murid kita semua. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, sekolah yang kita cita-citakan. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan pembentukan karakter peserta didik. Nah, tentunya anak-anak supaya bisa menjalankan atau mengalami proses belajar mengajar di sekolah, dia harus mendapatkan ini lingkungan yang aman dan nyaman. Lanjut, disiplin positif teori kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset kekuatan. Berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi dari seseorang itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk menghindari hukuman ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Yang kita harapkan Bapak Ibu bahwa dari anak-anak itu adalah bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Yang kita harapkan dari budaya positif ini adalah anak-anak itu muncul kesadaran dari dalam dirinya tentang apa yang dia lakukan itu bahwa untuk kebaikan dirinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal akan membentuk keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dimana kalau penghukum itu anak merasa bersalah, posisi penghukum ini pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ini. Yang kita harapkan sebagai guru itu adalah kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya bertanya, barangkali dari 5 posisi kontrol ini, gimana kira-kira yang biasa kita terapkan di kelas? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira kalau kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, dari 5 posisi kontrol yang ada ini kayaknya kita lakukan semua. Iya, betul. Iya, yang pertama sebagai penghukum, ya kan kita lakukan juga. Artinya kalau ada anak-anaknya, walaupun hukumannya itu berbentuk macam bagaimana caranya kita mendidik anak, itu kan sebagai penghukum, kita sebagai guru. Kemudian membuat rasa bersalah, ya mungkin ini juga kita lakukan ya. Kemudian yang berikut teman, ya ini juga kita lakukan di kelas, walaupun kita itu di situ sebagai seorang guru, tapi siswa itu kita ya bisa, artinya antara kita dengan siswa itu jangan kita beranggapan bahwa kita ini sebagai guru, ya kita anggap siswa juga itu sebagai teman. Jadi cara kita mengajar itu luas ya. Kemudian sebagai pemantau,
Ya, sebagai pemantau. Kita juga kan di samping kita sebagai guru, kita juga memantau dari misalnya jumlah siswanya kita itu sebanyak berapa orang, tetap kita pantau. Jangan hanya kita satu orang yang gitu, tapi semuanya kita pantau. Ya, kemudian kita juga sebagai manajer atau manajerial ya. Iya. Ya. Ya, kita juga guru sekaligus manajerial di dalam kelas di antara semua siswa kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Erni. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru. Tidak cukup. Cuma contohnya saja bisa dianikan. Kayak Ya. contoh seperti teman. Kalau seperti saya teman, kayak selalu saya panggil anak-anak rangku datang cerita-cerita di meja, memberikan nasihat atau apa sebagai ya kayak teman kita lah, jangan kita anggap anak itu murid. Sebagai teman untuk berkomunikasi dengan mereka, cerita tentang bagaimana. Contoh kemarin saya lihat itu anak siswa saya dia berantakan rambutnya. Sebenarnya dari rumah dia rapi, tapi karena namanya juga anak-anak bermain kiri kanan teman-teman, sehingga saya panggil, Sena, bagaimana, kenapa itu? Kan saya anggap dia sebagai temanku. Mari sini saya perbaiki rambutmu karena saya lihat bukan dia sebenarnya yang bikin berantakan rambut, tapi temannya. Saya panggil di meja saya bahwa sini saya perbaiki rambut, kenapa? Iya, ada teman saya tadi bu guru yang ganggu saya. Jadi saya anggap dia temanku, bukan saya anggap dia murid. Itu salah satu contoh yang sebagai teman. Sebagai penghukum, contohnya, umpama kalau dia melaksanakan kesalahan di dalam kelas, saya hukum, panggil di depan. Tetapi menghukumnya itu adalah menghukum untuk pelajaran, bukan menghukum bahwa sebagai fisik. Sebagai apalagi itu sebenarnya saya tidak bisa baca. Sebagai apalagi itu? Contohnya, sebagai pemantau manajerial itu kan tulisannya anak-anak itu sebagai ADM juga buat kita. Maksudnya pemantau kita pantau tulisannya apakah sudah benar dia menulis, apakah sudah benar cara bertutur katanya, apakah sudah benar dia memperlakukan temannya di dalam kelas, kan kita pantau. Kita pantau pada saat juga dia bermain di dalam kelas, kita pantau apakah ini anak bermainnya bagus, tidak menghukum teman secara fisik dan lain-lain. Ya, itu saja kayaknya batasnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang telah disampaikan oleh Ibu Erni dan Ibu Aryani sudah betul juga. Dan penerapan yang dimaksud di sini adalah penerapan disiplin. Misalnya anak-anak itu melanggar suatu kesepakatan kelas, misalnya ya, melanggar suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sudah buat. Di mana posisi kontrol yang kita terapkan? Apakah kita sebagai penghukum? Ceritanya di sini apa? Misalnya ada anak-anak yang melanggar, ada anak-anak yang melanggar. Biasanya yang kita lakukan itu di posisi mana? Apakah kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Nah Bapak Ibu, sesuai yang di kurikulum Merdeka ini, posisi yang diharapkan itu adalah manajer ya. Yang pertama penghukum. Penghukum itu biasanya anak-anak setelah mendapatkan hukuman itu, dia akan mematuhi peraturan itu untuk menghindari hukuman itu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah sama, untuk menghindari hukuman saja belum. Sementara yang diharapkan di sini adalah anak-anak itu mematuhi suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu adalah yang diharapkan itu adalah berasal dari dalam dirinya. Yang ketiga posisi teman dan pemantau. Ini juga masih motivasi yang akan ada pada anak-anak itu masih adalah motivasi yang dari luar dirinya. Sedangkan kalau kita berada di posisi manajer, motivasi itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri.
Artinya motivasi tersebut sudah berasal dari dalam dirinya sendiri, bahwa dia sudah menyadari dan meyakini bahwa untuk berbuat sesuatu tidak melanggar peraturan itu adalah untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan orang lain. Lanjut di sini nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mengetahui contoh-contoh dari kebajikan universal ini seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan? Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini contohnya seperti saling tolong menolong, saling menghargai. Itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan yang membuat kita misalnya tidak melukai orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang sebenarnya kita sudah terapkan sehari-hari, saling tolong menolong, saling menghargai, ya, kejujuran, ya betul. Itu masuk dalam ya minta maaf, mandiri, gotong royong, ya. Itu sebenarnya dimaksudkan. Makanya nilai-nilai kebajikan universal inilah yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya anak-anak itu sebenarnya berbuat berdasarkan apa kebutuhannya. Misalnya anak-anak dia melanggar sesuatu keyakinan atau kesepakatan kelas, pasti ada sesuatu yang mendasarinya. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Misalnya salah satu contoh kasus, misalnya ada salah satu anak yang mengganggu temannya. Di situ pasti ada sesuatu kebutuhan yang dia ingin penuhi. Apakah dia hanya untuk bersenang-senang saja, atau apakah dia hanya iseng saja? Pasti ada salah satunya motivasinya yang ada dalam yang 5 kebutuhan ini. Misalnya tadi anak dia mengganggu temannya, mungkin ini kebutuhannya itu akan kesenangan. Mungkin dia senang kalau dia ganggu temannya, ya, untuk mencari perhatian. Ya, di sini konsep-konsep inti menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol seorang guru, segitiga restitusi, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah keyakinan kelas sekolah. Ya, dari konsep-konsep ini yang kita akan terapkan adalah berujung pada keyakinan kelas yang kita tetapkan dengan bersama murid. Pergeseran paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Yang pertama, kita lanjut dulu di stimulus respon ya, dan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon yang kedua adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari stimulus respon ke teori kontrol seperti ini. Ini yang dimaksud pergeserannya. Seperti yang pertama tadi, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus responnya. Ternyata teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain.
Di teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang keempat, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Ya, Bapak Ibu, disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi, anak-anak melakukan disiplin itu bukan lagi motivasi untuk menghindari hukuman ataukah dia mendapatkan imbalan, namun atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, di disiplin positif ini, itu Bapak Ibu yang diharapkan adalah bahwa anak itu untuk melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan kesadarannya sendiri. Lanjut, 3 motivasi perilaku manusia menurut Yannick Gosen, Restorative School Discipline. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita di sekolah, motivasi perilakunya ini berdasarkan 3 ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, yang diharapkan itu adalah motivasi yang keberapa Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini ada pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bapak Ibu, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, yang diharapkan itu kalau anak-anak itu melanggar suatu disiplin yang sudah disepakati di sekolah, yang diharapkan itu adalah kita menerapkan suatu restitusi. Di sini ada contoh Bapak Ibu supaya kita bisa membedakan apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, murid disuruh menulis seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apakah ini suatu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya di sini mungkin hukuman. Ya, hukuman yang diberikan pada siswa. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat ini dua ini pernyataan konsekuensi dan hukuman. Kalau saya nomor 1 ini adalah konsekuensi, karena konsekuensi ini adalah kita terencana ini, direncanakan oleh guru. Kemudian kedua ini merupakan hukuman. Hukuman ini tiba-tiba kita melakukan ini, tidak terencana. Ya ini barangkali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada baiknya barangkali kita kembali dulu di slide sebelumnya ya. Di sini hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Coba kita simak kembali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Di sini Bapak Ibu, yang paling tepat adalah hukuman. Karena anak itu dengan kita terapkan seperti ini tidak akan muncul kesadarannya. Malahan mungkin anak-anak itu akan merasa dendam. Ya. Apa ada tanggapan yang lain?
Kalau berbicara manfaat itu, ini kan ada manfaatnya juga ini. Ada manfaatnya juga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Mungkin yang tadinya dia tidak bisa bagus menulis langsung tulisan yang bagus, ini kan 100 kali, ya kan? Bisa jadi disebut juga ini konsekuensi atau hukuman, ya bisa jadi ini. Ya, kemudian kedua ini juga lari menghil lapangan 2 kali, ini juga ada manfaatnya juga ini. Dari segi kesehatan bisa jadi juga bisa ada manfaatnya juga. Bisa juga dikatakan dia hukuman. Iya, itu barangkali Pak Tasri. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Bisa jadi ya, bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Ya, nomor 2, misal kita ke nomor 2 ya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini masuk konsekuensi apakah hukuman? Ya, yang paling tepat di sini adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah dia di sini masuk konsekuensi ataukah hukuman? Untuk poin yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja, itu menurut saya merupakan konsekuensi, di mana konsekuensi itu merupakan secara tidak terarah. Tiba-tiba misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya kita ada misalnya mencoret menggunakan tipex di atas meja, secara langsung kita akan menyuruhnya untuk membersihkan. Itu. Terima kasih. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Yang poin ketiga ini adalah konsekuensi. Seperti yang biasa juga kita terapkan di kelas. Kalau anak-anak itu mencoret meja, ya apa konsekuensinya, dia harus bersihkan. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Yang lain lagi barangkali? Jangan sampai yang poin keempat ini biasa kita lakukan di kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya ini yang poin keempat ini, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini kalau menurut saya termasuk hukuman. Ya, hukuman karena dia tidak bisa menjawab. Tapi kan hukumannya tidak lama, hanya sebatas supaya teman-temannya juga tidak maksudnya tidak bisa fokus menjawab begitu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk poin nomor 4 ini yang paling tepat betul hukuman. Karena kita sebagai guru tidak bisa kita memberikan salah satu tindakan seperti ini. Barangkali anak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan. Mungkin dia kemampuannya tidak sampai di situ. Makanya di kurikulum Merdeka ini, yang hal-hal seperti ini sebisa mungkin kita hindari, karena kita harus menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Terima kasih. Poin kelima, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Kalau menurut saya konsekuensi, karena dia merusak pensil temannya, berarti dia harus bertanggung jawab, dan konsekuensinya mungkin yang diberikan adalah membersihkan WC. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, karena poin nomor 5 ini mungkin bisa hukuman, bisa konsekuensi. Mungkin ada yang memberikan tanggapan? Terima kasih. Kalau menurut saya ini membersihkan WC karena merusak pensil teman ini termasuk hukuman. Ini tidak wajar ini. Karena hanya merusak pensil teman dihukum membersihkan WC. Ya, kalau bisa hukumannya yang sewajar saja. Jangan membersihkan WC. Ya, baik ya. Ada 2 tanggapan. Yang pertama, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Yang pertama adalah tanggapannya adalah sebagai konsekuensi. Yang kedua, membersihkan WC karena merusak pensil teman itu adalah sebagai hukuman. Nah, kita kembali kepada seperti yang saya jelaskan tadi, konsekuensi dan hukuman. Bapak Ibu,
kalau kita melihat setelah anak membersihkan WC, apakah ada manfaatnya kepada teman yang telah dirusak pensilnya itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat tidak ada sama sekali kaitannya dia bersihkan WC dengan pensil teman yang dia rusak. Itu sebenarnya poinnya. Jadi yang betul di sini adalah hukuman. Bapak Ibu, di sini yang kita perlu cermati adalah hukuman oleh penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwasanya itu penghargaan itu bisa memberikan motivasi kepada murid. Nah, sekarang di sini kita cermati bahwa penghargaan jangka panjang dan penghargaan itu bersifat jangka pendek. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian, penghargaan itu merusak hubungan. Lanjut, penghargaan itu mengurangi kualitas. Selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan merusak motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Yang kita alami selama ini bahwasanya kita memberikan penghargaan itu bahwa untuk meningkatkan motivasi kepada seseorang atau motivasi kepada anak. Faktanya kita memberikan penghargaan itu, anak-anak itu hanya misalnya dia hanya untuk mendapatkan imbalan. Di situ belum ada motivasi dari dalam dirinya. Penghargaan merusak hubungan misalnya. Kita sudah memberikan penghargaan kepada salah satu murid. Konsekuensinya di sini akan ada salah satu murid atau akan ada di antara teman-temannya itu akan iri. Ya, akan iri kepada temannya yang mendapatkan penghargaan tadi. Nah, yang paling baik apabila kita memberikan penghargaan itu kepada siswa, berarti kalau memberikan penghargaan kepada salah satu siswa, berarti juga teman-temannya juga harus mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ada unsur kecemburuan kepada murid yang mendapatkan penghargaan tadi. Kemudian penghargaan merusak motivasi dari dalam diri, intrinsik. Di sini maksudnya Bapak Ibu, penghargaan itu apabila suatu tindakan itu masih mengharapkan penghargaan ini, berarti dia motivasi itu belum berasal dari dalam dirinya, sehingga anak-anak berbuat itu terus-terusan mengharapkan penghargaan itu. Nah, ketika dia suatu saat dia tidak mendapatkan lagi penghargaan, misalnya dari kita guru, misalnya kita lupa memberikan penghargaan, maka dia akan merasa ya kecewa. Nah, di sini sebenarnya maksudnya Bapak Ibu, kalau anak-anak itu belum berasal, motivasinya itu belum berasal dari dalam dirinya, nah di sini konsekuensinya akan menghilangkan motivasi dari dalam dirinya ketika pada saat itu dia tidak mendapatkan lagi penghargaan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini Bapak Ibu dibedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau yang lebih tepat di kelasnya kita Bapak Ibu, yang mana ini yang kita sudah terapkan? Apakah keyakinan kelas atau peraturan kelas? Sementara dari pernyataan ini, keyakinan kelas itu lebih bagus daripada peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Iya, terima kasih yang kedua kalinya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya. Menurut saya barangkali keyakinan kelas ini barangkali bisa juga kita sebut kesepakatan kelas. Ya, ini keyakinan kelas ini adalah muncul dari siswa-siswa itu sendiri. Ini keyakinan kelas ini, ataupun dengan misalnya guru atau berkelas dalam kelas itu. Nah, sedangkan ini peraturan kelas
adalah dibuat umum ini oleh sekolah itu. Ini barangkali. Terima kasih. Tepat sekali seperti yang dijelaskan Pak Hasrin. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat guru bersama siswa. Sedangkan peraturan kelas ini guru yang membuat, tidak melibatkan siswa. Makanya disebut dia peraturan yang harus diikuti oleh siswa. Nah, kalau peraturan itu dibuat oleh guru, maka belum tentu anak-anak melaksanakan peraturan ini muncul dari kesadaran dari dalam dirinya. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama guru dengan siswa dan itu sudah disepakati. Jadi anak-anak melaksanakan suatu keyakinan itu muncul dari dalam dirinya. Nah, disinilah yang diharapkan bahwa bukan peraturan kelas yang kita jalankan itu, melainkan adalah keyakinan kelas. Begini, tadi sudah kita sepakati bersama bahwa keyakinan kelas itu adalah dibuat siswa dan guru itu sendiri di kelas. Sedangkan peraturan kelas itu adalah dibuat oleh guru. Dalam hal ini termasuk kepala sekolah, kita sepakati bersama. Pertanyaannya, apakah di kelas itu bisa kita pasang dua? Misalnya ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Itu pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Pak Hasrin. Di dalam satu kelas itu, apakah kita bisa terapkan dua? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan keyakinan kelas, otomatis peraturan kelas itu dia sudah akan terpenuhi, ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya peraturan kelas itu, namun dia sudah disepakati antara guru dan siswa. Nah, dia harapannya anak-anak itu menjalankan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi itu muncul dari dalam dirinya. Sementara kalau peraturan kelas ini dia dibuat oleh guru. Seandainya kalau dibuat oleh guru bersama siswa, berarti itu sudah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Nah, tentunya kalau sudah ada keyakinan kelas, otomatis kita tidak lagi menerapkan peraturan kelas, ya. Karena keyakinan kelas ini tingkatannya dia lebih baik daripada peraturan kelas. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah, lanjut ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat kalau kita memakai helm hanya untuk menaati peraturan, misalnya supaya tidak ditilang oleh polisi, berarti itu bukan keyakinan dari dalam diri kita, ya, hanya untuk mematuhi aturan. Sementara kalau kita memiliki keyakinan bahwa pada saat kita berkendara itu harus memakai helm, keyakinannya apa? Adalah supaya untuk keselamatan. Nah, di sini sebenarnya tadi sama dengan kasus tadi, Bapak Ibu. Apakah kita hanya untuk mengikuti peraturan saja, ataukah kita mematuhi tadi itu keyakinan kita bahwa kita untuk memakai helm ini adalah untuk keselamatan. Kalau kita hanya untuk misalnya supaya tidak ditilang, itu berarti sekedar mematuhi peraturan. Ya, besok-besok misalnya kalau dia anggap tidak ada polisi, dia tidak pakai helm. Akan tetapi kalau dia sudah memiliki keyakinan, pasti dia akan memakai helm, bahwasanya saya memakai helm ini adalah untuk keselamatan pada saat saya berkendara. Yang ini ada kaitannya dengan pernyataan seperti dalam kelas tadi juga sebenarnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kalau dia melaksanakannya hanya untuk misalnya mematuhi peraturan tadi,
Ya, bisa saja dia tidak akan misalnya konsisten. Namun kalau dia sudah memiliki keyakinan bahwa dia memakai masker dan mencuci tangan setiap saat itu ada manfaatnya, misalnya untuk kesehatan dan keselamatan orang lain. Nah, disinilah yang dimaksud keyakinan tadi. Sudah berasal dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Pertanyaan yang Ibu Guru tadi pernah saya lakukan di kelas, di mana saat itu anak-anak selalu kita memberi nasihat, dan nasihat mereka tetap mengabaikannya. Dan kembali kepada Ibu Guru, kembali saya ingatkan mereka. Ternyata saya beri kesimpulan, sebanyak apapun Ibu Guru berbicara menasihati kalian, ternyata kesimpulannya itu ada pada diri kalian anak-anak. Itu yang saya terapkan dalam kelas, dan pada akhirnya anak-anak itu sendiri menyadari, iya betul Ibu Guru, ternyata kesadaran kita itu di dalam kelas tanpa memberitahu dari guru, kita akan menyadarinya dengan pelan-pelan mereka sadari. Itu. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Ya, peraturan dan keyakinan. Mungkin di dalam kelas atau di dalam proses tentang peraturan dan keyakinan ini, misalnya kita berikan pelajaran, apalagi kalau pelajaran mengenai hafalan. Kalau kita lihat sekarang, memang sekarang kita lihat dengan metode tentang apa itu profil Pancasila. Ya, kita lihat di TikTok mungkin ya, banyak kali di TikTok itu sudah kita memberikan pelajaran itu kebanyakan dengan menyanyi, ya, menyanyi. Itu sebenarnya bagus, karena yang kita lakukan selama ini, misalnya anak kita beri pelajaran, kita terangkan, kita apa, atau kita suruh menghafal. Kalau tidak hafal, ini hukumannya. Ya. Tetapi misalnya kita suruh menghafal bagi kelas 4. Mungkin pada saat di kelas 4 itu bisa mungkin dia hafal, tetapi setelah di kelas 5 kita tanyakan ulang, itu tidak lagi. Atau jangankan di kelas naik kelas, mungkin hari ini dia hafal, minggu depannya mungkin atau bulan depannya kita tanyakan kembali tidak, karena mereka keyakinannya tadi tidak ada. Ya, hanya kita terapkan aturan. Ya, mungkin saja tentang Pak Taufik. Terima kasih. Ya, betul sekali. Ya, sekuat apapun kita berusaha, seperti yang dijelaskan Ibu Dewi dan Ibu Erni tadi. Intinya kalau anak-anak itu belum muncul dari kesadaran dari dalam dirinya, ya akan setengah mati. Dia tidak akan konsisten, ya. Beda dengan keyakinan tadi. Kalau keyakinan itu sudah dari dalam diri anak-anak, pastinya itu dia akan konsisten. Dan yang kita harapkan, ya, akan berkesinambungan. Ya, yang dari poin 1 dan poin 2 ini kita sudah bisa membedakan tadi peraturan dan keyakinan tersebut, ya. Kalau keyakinan itu dia lebih baik daripada sekedar peraturan saja. Kalau hanya untuk mematuhi peraturan, itu tidak akan konsisten. Kalau dia sudah meyakini bahwa yang dia lakukan itu ada manfaatnya, pasti dia akan melakukannya tanpa harus dipaksa oleh suatu peraturan. Kita lanjut. Ya, ini lanjutannya yang tadi, ya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ya, ini kesimpulannya. Lanjut. Di sini dijelaskan langkah-langkah pembentukan keyakinan
sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, seperti yang ditanggapi Pak Hasran tadi ya. Sebenarnya peraturan keyakinan kelas itu adalah peraturan yang disepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang poin ketiga ini mungkin ada yang bisa menanggapi. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Seperti apa maksudnya? Di keyakinan kelas itu dia ada tahapan setelah anak-anak mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati dan sudah dicatat semua masukannya. Tahapan yang ketiganya itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin Pak Guru poin ketiga ini dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mungkin di dalam kelas itu anak-anak mungkin masih ada yang berbicara mungkin kasar atau apa dengan temannya. Mungkin kalimat yang tadi itu kita bisa ganti, kita sebagai guru untuk menjadikan kalimat yang positif, yang baik-baik saja terhadap anak itu. Mungkin Pak Guru itu saja yang bisa saya sampaikan. Betul sekali yang disampaikan Ibu Yeti. Yang poin ketiga ini ganti kalimat negatif menjadi positif. Ya. Kalimat negatif tadi itu mungkin kita bisa ambil contoh ya. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Ini masuk kalimat negatif atau kalimat positif? Ya, betul sekali. Kalau kita merubahnya ke kalimat positif, kira-kira redaksinya seperti apa Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Jadi keyakinan kelas ini dia hanya kalimat-kalimat yang positif saja. Yang pertama dan yang kedua itu kan pertama itu mencurahkan ide peraturan yang akan disepakati. Setelah dicurahkan, dicatat semua. Nah, yang sudah dicatat itu tadinya itu pastinya masih ada kalimat-kalimat negatif. Yang ketiga itu tugasnya kita adalah kalimat-kalimat negatif tadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas yang tersusun 3-7 keyakinan. Kalau sudah diganti, kita tinjau kembali, kita rangkum dari 3-7 keyakinan. Ya, yang kita terapkan di kelas itu seperti ini ya. Pasti ada beberapa masukan, namun kita akan rangkum menjadi 3-7 keyakinan. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kita lanjut materi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya barangkali kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya makan dan minum, ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sekolah kita ini Bapak Ibu, kita sebagai guru ataupun siswa, dia akan melakukan sesuatu itu pasti ada kaitannya dengan kebutuhan yang 5 poin ini. Ya, misalnya anak-anak dia ganggu temannya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti ada di antara 5 ini kebutuhan apa yang dia akan penuhi. Mungkin dia kebutuhan akan kesenangannya, apakah dia kebutuhannya untuk penguasaan atau kekuasaan,
supaya dikira apa namanya, jago. Nah, misalnya lagi dia ambil makanan temannya, pasti ada di antara 5 ini kemungkinan dia apa namanya untuk bertahan hidup. Apakah dia tidak bawa uang jajan, atau dia tadi pagi itu tidak sempat sarapan? Ya, di sini sudah didapatkan bahwa anak-anak atau kita ini melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang kita akan penuhi, dan kebutuhan itu ada 5 poin ini. Apakah bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kaitannya dengan 5 kebutuhan tadi itu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika anak-anak misalnya dia membuat suatu kesalahan, kita untuk mengatasi suatu apa namanya anak-anak tadi supaya dia memperbaiki kesalahannya, di posisi kontrol yang ada 5 ini Bapak Ibu, yang diharapkan itu adalah setidak-tidaknya kita berada pada posisi pemantau, ya. Posisi pemantau yang paling baik itu adalah posisi manajer, ya. Posisi manajer ini maksudnya Bapak Ibu, bagaimana kita membuat si anak yang melakukan kesalahan tadi misalnya supaya dia bisa menyadari kesalahannya itu, sehingga anak tersebut untuk tidak mengulangi kesalahannya itu sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia sudah yakin bahwa yang saya lakukan itu adalah tidak baik. Ya, saya tidak akan mengganggu teman lagi misalnya, karena misalnya saya juga tidak senang kalau diganggu. Ya, bagaimana kita memberikan kesadaran kepada anak itu supaya bukan dia rasa dirinya dihukum, tapi dia diberikan bimbingan sehingga dia menyadari dirinya sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu yang kaitannya dengan posisi untuk posisi manajer ini Bapak Ibu, penerapannya itu adalah kita melakukan segitiga restitusi. Ya, ini kaitannya misalnya ada salah satu pelanggaran di sekolah atau di kelas yang dilakukan suatu anak itu, seorang anak itu, untuk mengatasinya itu diharapkan kita melakukan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di antara posisi kontrol yang ada 5 posisi kontrol tadi, ya, posisi kontrol guru itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu. Yang diharapkan itu adalah posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, langkah-langkah segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas peserta didik. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini langkah yang pertama ya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas itu, contoh-contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kamu boleh menambahkan sikap yang baru. Ini hanya contoh-contoh kalimat ya. Contoh-contoh kalimat yang di tahap segitiga restitusi yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah ya. Ya, ada 3 tahapan ya. Kemudian tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapan yang terakhir. Setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinannya. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pertanyaan ketiga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Segitiga restitusi kan ada 3 tahapan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi mau tidak mau seperti ini sebenarnya yang diharapkan ya. Kalau ada anak-anak yang bersalah itu, kita menggunakan segitiga restitusi. Iya, terima kasih atas kehadirannya Pak Tasri. Seperti yang Pak Tasri tadi tanyakan bahwa apakah segitiga restitusi ini kita sudah lakukan di kelas. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah lakukan itu. Misalnya ada kasus anak-anak yang misalnya memukul temannya sampai misalnya dia cedera, kita lakukan itu. Misalnya di langkah pertama tadi itu kita lakukan tadi, kita bayangkan. Nah ini menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini mungkin kita sudah ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata ini mungkin keluar dari kita guru ini ya, kita lakukan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ya, coba yang kedua tadi Pak Tasri ya. Ini. Ya, keduanya ini. Validasi tindakan yang salah. Ya. Padahal kamu sudah melakukan perbuatan seburuk ini ya. Ini pernah juga yang kita lakukan ini. Ya, ketiganya ya, menanyakan keyakinan. Ya, tahap ketiga, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, begitu sebagai misalnya kita bawa kepada anak itu, anak sendiri. Ini barangkali. Terima kasih Pak Tasri. Ya, terima kasih Pak Hasrin. Tanpa kita sadari, penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan di kelas, ya. Seperti yang dijelaskan Pak Hasrin tadi. Ya, di sekolah kita ini biasanya ada yang namanya juga anak-anak, ada yang mengganggu temannya. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti yang dijelaskan Pak Hasrin tadi ya, kita diharapkan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Harapannya anak-anak itu dia tidak akan lagi mengganggu temannya dan
kesadarannya itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita langsung menghukum begitu saja, bisa saja dia menjadi pendendam. Dia rasa dirinya tadi itu saya yang benar kok. Nah, kalau kita langsung kasih hukuman, misalnya kenapa kamu tadi kau pukul si A, si B, tanpa kita lakukan tahapan ini, nah itu tidak akan menimbulkan efek jangka panjang, ya. Efek yang ditimbulkannya hanya jangka pendek saja. Dan anak tersebut kita tidak tahu apakah dia sudah memiliki kesadaran sendiri, karena biasanya kalau kita cuma menghukum, setelah kita hukum anak-anak itu kita biarkan begitu saja. Sementara kalau kita lakukan tahapan segitiga restitusi, kita melakukan tahapan-tahapan dari 3 tahapan restitusi ini, dan di tahapan ketiga itu yang tahapan puncaknya yaitu anak itu kita langsung menanyakan keyakinannya, dan biasanya yang tahapan ketiga ini muncul dari si anak itu, solusi apa yang dia akan lakukan, apakah dia akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, seperti ya Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita itu, pasti ada sesuatu yang harus tidak serta-merta kita harus melakukan suatu hukuman. Kita harus melalui tahapan-tahapan yang seperti yang diharapkan, yaitu tahapan segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan tadi yang dari yang di awal ada 5 poin tadi, saya lupa apa, tapi ada kebinekaan global. Itu yang tanyakan, apa itu? Iya, karena saya kan belum pernah mendapatkan itu profil Pancasila. Ya, terima kasih, mungkin atas itu saja. Kebinekaan global. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan. Profil pelajar Pancasila, elemen berkebinekaan global. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, di sini mungkin saya hanya menambahkan tentang berkebinekaan global. Ini maksudnya di sini elemen yang bisa diharapkan yang akan dicapai pada perkembangan peserta didik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, maksudnya di sini profil pelajar Pancasila yang kita sampaikan ketika pembelajaran di kelas yang bisa diharapkan akan dicapai pada peserta didik kita. Di sini ada 6 elemen. Ya, salah satunya tentang berkebinekaan global yang bisa diharapkan untuk dicapai pada peserta didik. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Yusnia. Ya, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Yus tadi. Berkebinekaan global ini adalah salah satu elemen yang ingin dicapai atau dimiliki oleh peserta didik kita dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Jangan saja, sebenarnya sudah mencakupi tadi sama Ibu Yusnya, hanya menambahkan ya, kebinekaan global itu adalah salah satu bentuk perubahan terhadap sikap peserta didik secara toleransi terhadap keberagaman agama, misalnya budaya yang ada di Indonesia mungkin ya, seperti itu. Betul sekali jawaban dari Ibu Dewi. Yang tambahan dari Ibu Yus tadi sudah diberikan contoh-contohnya juga dari Ibu Dewi tadi. Salah satu contohnya itu saling menghargai ya. Pak Hasri mungkin bisa menambahkan? Iya, terima kasih. Masalah ini profil pelajar Pancasila ada 6 poin ya yang kita perbincangkan, yaitu poin keempat, berkebinekaan global. Kalau menurut hemat saya barangkali ini siswa itu diharapkan yaitu mampu berpikir
yaitu secara global kebinekaan, yaitu dalam arti dia itu tidak hanya misalnya khusus misalnya di wilayah-wilayah misalnya di Indonesia ataupun di internasional global. Ya, ini berkebinekaan global. Ini barangkali Pak Kasri, terima kasih. Dari 3 tanggapan tadi, Ibu Yus, Ibu Dewi dan Pak Hasrin, mungkin bisa kita menarik benang merahnya. Poin untuk elemen berkebinekaan global itu adalah bagaimana kita mengajarkan ya kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu mampu memahami bahwa di Indonesia itu ada beragam agama, suku, ya, sehingga dia bisa bersikap toleransi, ya, toleransi, saling menghargai, karena kesadarannya bahwa di Indonesia ini atau di dunia ini sangat berbeda ya, berarti berbeda-beda ya, berbeda-beda. Namun anak-anak itu mampu memahami dan menyadarinya, dan dia bisa bersikap lebih toleransi, misalnya saling menghargai, ya. Itu sebenarnya berkebinekaan global ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya di kelas, ya, penerapannya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif. Harapannya anak-anak bisa belajar aman, nyaman, ya, dengan penerapan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya akhiri pemaparan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.